BPH yang lain ada yang ingin disampaikan atau mungkin tadi belum sempat disampaikan perkenalan diri mengenai jati diri ketua himpunan kita. Jadi silakan saya berikan kesempatan dulu kepada ketua himpunan untuk memperkenalkan ataupun sebagai seremonial untuk membuka pengenalan organisasi ataupun struktur organisasi himpunan mahasiswa sistem informasi. Jadi moderator, terima kasih. Saya sudah tutup, maaf ya, karena itu beda materi gitu. Yang kedua, ini mengenai pengenalan kepengurusan. Kalian sudah lihat tadi struktur kepengurusannya, udah lihat kan di slide yang tadi adanya yang pertama mungkin ada ketua prodi kita ada Kadudi dan ada pembinanya juga. HMSI mempunyai pembina yaitu Pak Valentino, itu sebagai pembina kita, pembina HMSI. Kemudian ada ketua himpunan yaitu saya sendiri Salka Indah Nurapura sebagai ketua himpunan dan sebagai ketua himpunan wanita pertama di HMSI. Baik, terima kasih kepada ketua himpunan mahasiswa sistem informasi yang telah memperkenalkan dirinya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan perkenalan dari BPH yang pertama yaitu sekretaris himpunan mahasiswa sistem informasi. Kepadanya saya persilahkan. BPH masih ada sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, dan tak lupa salam sejahtera buat kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tadarus Diksila dari angkatan 19. Kebetulan saya sebagai wakil ketua himpunan. Untuk tugas dan fungsi mungkin ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, membantu ketua dalam menjalankan amanat organisasi. Yang kedua, menggantikan ketua jika berhalangan. Yang ketiga, membuat atau mengevaluasi bentuk ketua dan kepengurusan lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjabat sebagai sekretaris 1. Nama saya Diana Malenia dari angkatan 2018. Terus yang sekretaris 2-nya bernama Hadian. Namanya Dede Sri Rahayu dari angkatan 2018. Harus bertanya kepada ketua dijelaskan. Terus tugas sekretaris yaitu membuat dan menjaga kearsipan dokumen HMSI, mengarsipkan surat masuk dan keluar, terus membuat struktur pengurus, terus membuka program-program yang dibuat. Ya, mungkin segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sudarwati dari angkatan 2018. Di sini saya sebagai bendahara 1. Bendahara 1 ini di sini tugasnya itu
beberapa hal yang ingin dipertanyakan mengenai BPH. Apa sih itu fungsinya, misalkan sekretaris, gimana sih cara kerjanya, terus gimana fungsinya bendahara. Jadi silakan ada sesi pertanyaan untuk setiap yang memperkenalkan diri. Izin bertanya. Silakan, tadi udah perkenalan, jadi silakan kalian bertanya. Izin bertanya teh. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Alfiandesa dari kelas 2 Yang mana namanya? Arya Alfiandesa. Arya. Arya Alfiandesa. Oke, yang Boleh pertama. dibuka aja biar lebih jelas suaranya. Yang pertama pertanyaan untuk Kahim dulu, ketua himpunan. Itu motivasinya seperti apa sehingga menjadi ketua himpunan? Tuh, pertama. Yang kedua itu untuk bendahara. Itu kan bendahara apa namanya, menampung uang ya. Itu uang yang dihasilkan itu dari mana gitu? Apakah dari dari iuran mahasiswa ataupun dari uang apa gitu? Untuk apa namanya, penyimpanan uangnya? Mungkin untuk pertanyaan seperti itu kan. Terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Arya yang bertanya mengenai motivasi ya. Motivasi bukan? Ya, motivasi kakak Motivasi. Kahim. Sama Apa? Iya, motivasi saya mah ya ketika ada dukungan kenapa saya nggak maju? Ketika saya bisa kenapa saya harus diam? Saya ingin memecahkan stigma bahwa perempuan itu bisa memimpin kok, tidak hanya laki-laki. Seperti itu. Motivasinya ya mungkin itu tadi, yang pertama ketika ada dukungan kenapa saya tidak maju gitu, karena pada dasarnya ketika saya doang yang bergerak, saya menyatakan siap tapi tidak ada dukungan, saya tidak akan jadi gitu. Saya tidak akan jadi seperti sekarang menjabat ketua himpunan. Berkat dukungan dari anggota dan kakak tingkat yang lain, saya berani maju, saya berani speak up. Sebagai wanita saya bisa memimpin himpunan. Lingkupnya bukan di lingkup kelas doang, tapi saya memegang beberapa kelas gitu. Dan tanggung jawab saya bisa mengambil resiko itu semua, dan saya paham apa saja resiko yang bakal didapat saat saya itu tadi gitu. Selama ada yang mendukung, kenapa saya nggak maju? Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin dari Baik, untuk dari bendahara sendiri kan menampung uang ya. Menampung uang kan ya. Nah, jadi dari himpunan mahasiswa sistem informasi ini tiap diadakan uang kas. Nah, uang kas ini sebesar 2.000 per minggunya. Nah, dikumpulkannya di bendahara masing-masing kelasnya. Jadi untuk pemasukan ke bendahara ke saya dari bendahara kelasnya itu yaitu dari uang kas. Terus untuk uang dari uang acara juga seperti sekarang mengadakan haberma. Nah, uang sisa haberma ini misalkan bisa dimasukkan ke uang himpunan. Nah, uang himpunan ini juga nantinya juga akan dipergunakan untuk acara-acara selanjutnya jikalau misalkan acara itu kekurangan dana itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari KPSI 20 bertanya. Saya ingin bertanya terkait ketua dan wakil. Jadi menurut saya kan sebelum terpilihnya ketua himpunan itu ada kayak pemilu dulu yang pemilihan. Nah itu ketua sama wakilnya memang dari awal disandingkan kandidatnya atau emang ketua terpilih baru dipilih wakilnya? Terima kasih. Menjawab ya, bahwasanya di HMS ini untuk pemilihan hanya pemilihan dari ketua saja, tapi untuk wakilnya dipilih sama ketua langsung. Jadi kami itu mempunyai wewenang, kami dikasih wewenang untuk memilih wakilnya sendiri. Dan untuk pemilihan pemilu raya itu hanya diperuntukkan pemilihan ketua himpunan saja. Tidak untuk paslon itu belum diterapkan.
paslon gitu. Karena kemarin ya yang mendaftar memang ada beberapa orang, 5 orang ya kemarin. Jadi mereka nggak mau jadi wakil Kahim, hanya mau jadi ketua himpunan gitu. Itu aja sih yang jadi intinya Kahim itu kayak kemarin harus selesai nugas itu dikasih wewenang untuk memilih wakilnya sendiri. Dan itu juga diatur dalam ADKRT. Kemudian saya juga tidak semena-mena memilih beliau gitu kan sebagai wakil. Saya juga punya kriteria tersendiri untuk memilih wakil saya, dan juga melalui voting yang diadakan di rapat kepengurusan periode saya gitu. Mungkin seperti itu teknisnya untuk wakil ketua kenapa dipilih seperti itu. Dan beliau juga dari angkatan 2019, saya 2018. Kenapa? Alasannya saya memilih wakil saya tidak seangkatan, tapi malah memilih ada tingkat. Itu karena belajar dari kesalahan periode sebelumnya, itu mereka ketua dan wakil itu dijabat oleh seangkatan. Angkat tingkat 17 itu seangkatan, dan ada perubahan kurikulum tiba-tiba di kemarin itu dimulai dari periode kemarin yang diharuskan semester 6 itu PKL magang KKN di semester 6. Nah, di situ ketua kewalahan karena nggak ada koordinasi, nggak ada yang bisa memanage angkatan bawah gitu. Semua angkatan 17 mengadakan KKN, magang dan sebagainya, tapi kita ini kayak kita ke siapa ya koordinasinya. Nah, kenapa diwakilkan dengan angkatan 19 ya itu tadi gitu. Biar tetap terpantau, dia ada tanggung jawab sebagai angkatan 19 gitu buat masalah ada-adanya, apalagi ada tingkatnya gitu kan. Itu aja mungkin. Satu lagi Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Fitrian, saya dari kelas SI 20A. Saya ingin bertanya, kan wakil ini Mang Tadarus ya? Dia udah Mang Tadarus ya? Dia udah menjabat sebagai wakil. Tapi nanti apakah dia bisa mencalonkan lagi? Kayak contohnya yang sekretaris sekarang. Nanti dia bisa mencalonkan lagi apa tidak? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menjawabnya jawabannya semua bisa. Bisa tidak bisa? Bisa. Jawabannya bisa. Oke, mungkin itu dari perkenalan dari BPH Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Tadarus, Teh Dia, Teh Igit, dan juga Teh Ica, yang sudah memberikan informasi mengenai BPH Himpunan Mahasiswa Informasi, dan saya persilakan untuk meninggalkan ruangan.